Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlian Zahira dari kelas C1 dengan NIM 434221029 ingin mempresentasikan konsep skripsi yang saya ajukan. Untuk judul yang saya buat yaitu prediksi harga rumah menggunakan algoritma random forest regression. Untuk konsepnya sendiri dimulai dari latar belakang. Di sini pasar properti perumahan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, namun juga disertai oleh ketimpangan harga antar wilayah yang makin melebar. Hal ini dipengaruhi oleh urbanisasi, migrasi penduduk, dan konsentrasi investasi di kawasan strategis, serta finansialisasi properti yang mendorong spekulasi. Dan timpangan antara permintaan dan ketersediaan lahan menyebabkan harga rumah naik, bahkan di lokasi yang kurang strategis. Ini menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian yang layak. Untuk mengatasi bias dalam penilaian harga tersebut, prediksi berbasis data menjadi solusi yang menjanjikan. Adapun algoritma yang digunakan yaitu random forest regression dinilai efektif dalam memodelkan hubungan nonlinear dan menghasilkan prediksi yang akurat serta stabil. Dengan tersedianya data real-time dari website Sikumbang, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja RPR dalam memprediksi harga rumah Indonesia guna mendukung pengambilan keputusan pasar yang lebih rasional dan berbasis data. Rumusan masalahnya yaitu ada tiga. Di sini saya merumuskan yang pertama, bagaimana proses penerapan algoritma random forest regresi untuk membangun model prediksi rumah berbasis data properti dari Sikumbang. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat akurasi prediksi harga rumah yang dihasilkan oleh algoritma random forest regresi berdasarkan data yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah bagaimana hasil prediksi harga rumah menggunakan algoritma random forest regresi jika digunakan dengan data input baru dari pengguna. Lalu untuk studi terdahulunya ada empat yang saya tuliskan di sini. Yang pertama ada dari Sakra Solis yang di papernya berjudul Random Forest Regression for Manifold Valued Response. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana performa random forest regresi dalam menangani data berdimensi tinggi dan kompleks. Metode yang digunakan yaitu kajian teoritis dan aplikasi nyata bagi berbagai media nonlinear dan berdimensi. Tentunya dia juga menggunakan random forest regresi. Hasil terukurnya di sini dia menjelaskan bahwa RVR ini efisien untuk data kompleks dan menunjukkan performa tinggi dalam produksi nonlinear. Lalu ada jurnal dari Utami. Di sini judulnya Property Price Prediction Using the Random Forest Regression Algorithm. Dia menggunakan rumusan masalah yaitu sejauh mana akurasi prediksi harga rumah menggunakan random forest regresi berdasarkan atribut properti. Metode yang digunakan yaitu datasetnya yang digunakan rumah dengan 500 baris dengan 12 fitur. Dia juga melakukan pre-processing. Dia melakukan pembagian data latih data uji dengan nilai 90/10. Lalu evaluasi dengan koefisien determinasi, mean absolute error, dan eh, MSE. MSE ini mean squared error. Lalu untuk koefisien determinasinya sendiri, dia menghasilkan 81,88%. Prediksinya mendekati nilai aktual, tidak terjadi overfitting maupun underfitting. Lalu ada penelitian dari C, yaitu judulnya Estimating the Performance of Random Forest versus Multiple Regression for Predicting Prices of the Apartment. Rumusan masalah yang diangkat yaitu apakah metode RFR ini mampu menangani ketidaklinearan pasar properti lebih baik daripada regresi linear klasik atau OLS. Dataset yang digunakan yaitu 7.407 transaksi apartemen pada tahun 2008 sampai 2013 menggunakan tahapan yaitu pre-processing,
PCA, evaluasi Random Forest versus OLS atau Ordinary Least Square, dengan metrik koefisien determinasi, lalu mean absolute percentage error, dan ada COD. COD ini hmm, artinya yaitu coefficient of determinant. Ini adalah nama lain dari koefisien determinasi. Lalu untuk hasilnya yaitu koefisien determinasi dibanding random forest yaitu 0,57, ada juga ordinary least squares-nya yaitu 0,23. Lalu untuk mean absolute percentage error-nya dan COD-nya dia di 7%, lalu OLS-nya 17%, serta menghasilkan kesimpulan bahwa RF lebih akurat dan stabil. Lalu untuk penelitian Adetunji-nya, judulnya Host Price Prediction Using Random Forest Machine Learning Technique. Di sini masalahnya yang diangkat yaitu apakah random forest regresi tetap akurat pada dataset berbeda dan wilayah geografis yang lain. Untuk metodenya, dia melakukan tahapan yaitu pengumpulan dataset dari dataset Boston Housing, lalu dia juga melakukan pre-processing, lalu trending testing, serta evaluasi selisih prediksi versus harga asli. Hasilnya di sini dia menyimpulkan bahwa margin kesalahan prediksi hanya kurang lebih 5% antara harga asli dan harga prediksi. Lalu di gap penelitiannya dari 4 jurnal ini, pada jurnal pertama itu fokusnya teoritis, tidak spesifik pada harga rumah, lalu kurang praktis untuk konteks lokal Indonesia, tidak mempertimbangkan variabel spasial atau sosial ekonomi di pasar properti. Untuk jurnal keduanya ini, karena datasetnya cuma 500 baris, ini membatasi generalisasi, dia hanya mencakup atribut fisik properti, belum diuji pada data real time seperti data real time atau kompleks. Lalu yang jurnal ketiga ini lokasinya juga terbatas, hanya di Slovenia, tidak cocok untuk konteks Indonesia, datanya juga lama, dari 2008 sampai 2013, dan hanya dibandingkan dengan RF dengan OLS saja. Lalu untuk jurnal terakhir ini datasetnya klasik, yaitu Boston Housing, sudah terlalu sederhana, variabelnya terbatas, tidak diuji pada konteks sosial ekonomi yang pada negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun random forest regresi terbukti unggul dalam prediksi harga rumah dari jurnal-jurnal tadi itu masih belum adanya data yang mengevaluasi pasar properti di Indonesia. Pengujian fitur lokal, rasio data latih uji, dan perbandingan model juga belum diteliti secara menyeluruh. Nah, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menguji akurasi dan stabilitas RFR menggunakan data properti di Indonesia untuk melihat kesesuaiannya dalam pasar domestik yang memiliki karakteristik sendiri. Untuk alurnya sendiri, saya melakukan pengumpulan dataset, eksplorasi data, pre-processing data, random forest regresi, dan saya juga melakukan pengoptimalan dengan grid search CV ini untuk hypertuning. Nanti saya coba apakah eh, jika di hypertuning itu hasilnya lebih baik atau tidak. Lalu saya juga melakukan evaluasi model dan interpretasi hasil untuk yang terakhir. Dataset yang saya gunakan, saya menggunakan dari website Sikumbang Tapera dari Kementerian Perumahan Rakyat BP Tapera. Di sini saya ambil hanya di daerah Jawa saja, yaitu 219 di DKI Jakarta, 4.411 di Jawa Barat, 2.280 di Jawa Tengah, 160 di Yogyakarta, 2.645 di Jawa Timur, dan 1.544 di Banten. Totalnya 11.299 baris data. Atribut yang digunakan yaitu provinsi, harga, luas bangunan, luas lahan, kamar tidur, kamar mandi. Itu jumlahnya. Lalu ini datasetnya sendiri, contohnya seperti ini, provinsi di tabel paling sebelah kiri, harganya ini mencakup ratusan miliaran. Mungkin ada yang termasuk outlier di sini, karena saya lihat analisis sendiri itu tadi itu masih kayak ada yang ratusan
ratusan, nominalnya ratusan, atau ada yang puluhan gitu kan, tidak mungkin untuk harga rumah. Lalu untuk luas bangunannya sendiri ini dalam wujud meter kuadrat, luas lahannya juga, dan kamar tidur kamar mandi ini menunjukkan jumlah. Untuk tahapan pertama, saya melakukan eksplorasi data atau EDA. Untuk itu, saya memberitahu bahwa koleksi data saya dilakukan pada web scraping menggunakan API Tapera, mengambil 100 entry per halaman, lalu menambah nomor halaman hingga data habis. Itu nanti disimpan di CSV sendiri untuk tiap-tiap daerahnya, lalu saya jadikan satu sebelum melakukan preprocessing. Di sini untuk penentuan awal, seperti yang saya bilang, jumlah barisnya 11.258 atau 9, kayaknya 2.258. Lalu jumlah kolomnya ada 6. Di sini saya menentukan harga itu sebagai variabel target. Kenapa? Karena variabel ini yang akan saya prediksi dalam sebuah model. Untuk eksplorasi datanya, tahapannya saya melakukan load data, lalu pembersihan data, lalu menampilkan histogram untuk distribusi harga. Saya juga melihat korelasi fitur numerik dengan heatmap, lalu saya mengecek apakah eh, variabel target saya ini mengalami skewness atau kemencengan atau tidak simetris. Jika iya, saya melakukan transformasi log harga. Jika tidak, maka tidak dilakukan transformasi log harga. Untuk hasilnya sendiri, di sini memuat info data, lalu saya juga tidak menemukan missing value per kolom, dan saya menemukan data tidak valid pada harganya ada 712 baris, kamar tidur 493 baris, kamar mandi 696 baris. Di sini tidak valid itu maksudnya apa? Karena di dataset itu ada harga yang eh, tidak sesuai, misal hanya Rp15.000 atau 150 saja. Nah, atau di kamar tidur kamar mandi ini ada kamar yang terlalu besar nilainya, misal ada 12 kamar, ada 13 kamar, terus ada juga yang minus. Nah, itu termasuk data tidak valid. Lalu, saya estimasi jika saya menghapus data tidak valid ini, maka jumlah data yang bersih yaitu 10.098 baris dengan persentase data terpakai dari data asli yaitu 89%. Eh, di sini saya menunjukkan ada grafik. Ini terlihat bahwa data harga sangat miring ke kanan sebelah kiri ini. Ini menunjukkan di bagian aspek distribusi harganya, yaitu puncaknya sangat tinggi di harga rendah, lalu ekor sangat panjang ke kanan. Ini artinya banyak harga es tinggi, lalu rentan sumbu X-nya atau rentang harganya itu sangat lebar. Ini menunjukkan bahwa hingga ratusan juta atau bahkan miliaran. Lalu interpretasi skewness-nya yaitu miring kanan, tidak normal, frekuensi tingginya yaitu terkonsentrasi di harga paling rendah. Efek outlier-nya ini sangat dipengaruhi karena harga ekstrimnya tinggi. Nah, di sini menunjukkan bahwa data asli sangat tidak merata dan terlalu banyak harga rendah dengan sedikit yang sangat tinggi. Untuk heatmap-nya sendiri di sini menghasilkan informasi bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah adalah ukuran bangunan, jumlah kamar mandi, dan jumlah kamar tidur. Luas tanah mempunyai pengaruh yang jauh lebih kecil, jadi mungkin tidak terlalu dipertimbangkan pembeli atau pasar dalam menentukan harga. Untuk grafik skala logaritmenya sendiri, karena tadi kan kemencengan harga, jadi saya lakukan skala log. Di sini terlihat bahwa harga menjulang tinggi di sekitar 100 sampai 300 juta. Di sini menunjukkan bahwa mayoritas properti berada di harga rendah, ekornya memanjang ke kanan. Ini menunjukkan ada properti juga yang mahal hingga miliaran, tapi semuanya sedikit. Lalu distribusinya juga sudah lebih simetris karena skala log 10 membantu menyamarkan outlier mahal dan membuat grafik lebih mudah dibaca. Lalu hasil eksperimen yang sudah saya lakukan, saya melakukan data transformasi. Di sini ada dua tahapan data transformasi, yaitu one hot encoding dan standard scalar. One hot encoding ini saya gunakan pada kolom lokasi atau lebih utamanya yaitu provinsi. Di sini saya melakukan pembersihan awal.
Saya melakukan pembersihan terhadap data mentah untuk menghindari nilai-nilai yang tidak logis atau ekstrim outlier tadi yang dapat mengganggu hasil analisis dan pemodelan. Eh, saya juga melakukan filter tambahan untuk harga properti, yaitu hanya menyertakan jumlah dengan harga antara 1 juta hingga 10 miliar. Hal ini saya lakukan untuk menghapus outlier yang terlalu kecil atau tidak wajar atau sangat besar, itu juga bisa menyebabkan bias. Untuk transformasi log 10-nya ini di kolom harga, yang memiliki distribusi miring untuk mengurangi kemiringan sehingga distribusi data menjadi lebih simetris dan mendekati normal untuk meningkatkan akurasi analisis dan pemodelan statistik. Penambahan nilai +1 ini dilakukan untuk menghindari kesalahan log 0 yang tidak terdefinisi. Untuk kategori categorical feature encoding ini melakukan pada kolom provinsi menggunakan algoritma, maksudnya kolom provinsi ini menggunakan algoritma non-numerik, jadi tidak bisa diproses oleh mesin learning. Oleh karena itu, saya melakukan proses one-shot encoding, yaitu mengubah setiap kategori menjadi kolom biner. Contohnya, jika ada kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung, maka akan dibuat 2 kolom, kota Surabaya, kota Bandung. Maksudnya 3 kolom, kota Surabaya, kota Bandung, dan kota Jakarta. Jika data basis Jakarta, maka kedua kolom tersebut bernilai 0, karena Jakarta sebagai baseline dengan traverse through. Lalu untuk numerical standarisasi, di sini saya melakukan fitur numerik untuk luas bangunan, luas tanah, yang memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Untuk menyamakan skala antara fitur tersebut digunakan metode standar scalar, yaitu rata-rata meannya 0 dan standar deviasinya 1. Untuk selanjutnya itu hasilnya. Di sini sudah bersih, datanya tidak ditemukan data tidak valid. Lalu untuk distribusi harganya, ini harga asli ya. Di sini terlihat bahwa harga asli tidak simetris, hanya ke kanan. Ini artinya sebagian besar harga rumah berada pada kisaran rendah hingga menengah, sementara hanya sedikit rumah yang memiliki harga sangat tinggi, sehingga menyebabkan outlier di sisi kanan grafik. Untuk heatmap-nya sendiri terlihat bahwa harga rumah memiliki korelasi yang kuat dengan luas bangunan, jumlah kamar mandi, dan jumlah kamar tidur, yang menandakan bahwa semakin besar dan lengkap spesifikasi rumah, maka cenderung harganya lebih tinggi. Sementara korelasi dengan luas lahan hanya 0,44, ini menunjukkan bahwa pengaruh yang relatif lebih rendah. Di sisi lokasi pun terlihat bahwa DKI Jakarta yang menunjukkan korelasi positif, sedangkan provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan korelasi negatif. Ini mengidentifikasi bahwa harga rumah di daerah tersebut cenderung lebih rendah dibanding Jakarta. Untuk distribusi skala log, tadi kan data aslinya kan mengalami kemencengan di kanan. Setelah saya melakukan transformasi logaritmik, ini menunjukkan distribusi sudah cenderung stabil dan terlihat lebih mendekati bentuk distribusi normal dengan puncak di sekitar log 3 atau setara dengan 1 miliar. Lalu saya melakukan data splitting dan modeling. Untuk splittingnya sendiri, saya menggunakan 2 untuk validasinya, 80/20, dan validasi lagi dengan 10-fold cross validasi. Untuk modelnya sendiri, saya menggunakan 3 perbandingan, yaitu linear regresi, decision tree regresi, dan random forest regresi. Untuk splittingnya sendiri, di sini saya memisahkan eh, kolom target harga dalam skala log 10. Lalu saya membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80/20. Untuk memastikan bahwa hanya fitur numerik yang digunakan dalam pemodelan, semua kolom bertipe string dihapus dari fitur input. Terakhir, fitur numerik yang tersisa diidentifikasi dan disiapkan untuk proses normalisasi, terutama untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti regresi linear. Lalu splittingnya, ini saya
melanjutkan proses persiapan data dengan fokus pada normalisasi dan validasi model. Pertama yang dilakukan yaitu normalisasi fitur numerik menggunakan standar scalar dari scikit-learn yang bertujuan menstandarkan skala data agar algoritma regresi linear dapat bekerja lebih optimal. Data latih dan data uji regresi linear disiapkan secara terpisah lalu dinormalisasi dengan MIAN 0 dan standar deviasi 1. Untuk model decision tree dan random forest tidak sensitif terhadap skala. Ini digunakan data numerik asli tanpa normalisasi. Selanjutnya disiapkan skema validasi silang atau cross validation dengan metode key vault sebagai 10 vault di mana data yang dibagi secara acak secara acak menjadi 10 subset untuk memastikan evaluasi model yang lebih andal dan menghindari overfitting. Untuk modelingnya sendiri, saya pertama melakukan linear regresi. Saya melakukan validasi silang untuk menghitung negatif mean squared error, kemudian dikonversi menjadi nilai root mean square error dalam skala log 10. Setelah model dilatih pada data latih yang telah diskalakan, dilakukan prediksi pada data uji baik dalam bentuk 10 maupun dikembalikan ke skala harga asli yaitu menggunakan fungsi inverse logaritma 10. Akurasi model dievaluasi menggunakan metrik mean error mean mean absolute error dan root mean squared error serta koefisien determinasi skor semuanya dihitung pada skala harga asli dalam rupiah. Lalu untuk modeling decision tree regresi saya menggunakan model ini untuk data fitur numerik tanpa dinormalisasikan karena pohon keputusan tidak memerlukan skala tertentu. Evaluasi dilakukan menggunakan validasi silang tenfold menggunakan negatif mean squared error, kemudian dihitung nilai root mean squared error-nya dalam skala log 10 sebagai metrik evaluasi silang. Setelah model dilatih, pada data latih dilakukan prediksi terhadap data uji dalam bentuk log harga dan dikonversi kembali ke skala harga asli menggunakan 10. Selanjutnya, dihitung metrik evaluasi di skala asli yaitu mean absolute error, root mean squared error, dan koefisien determinasi skor atau R squared score. Untuk random forest regresi sendiri, di sini membangun dengan jumlah estimator default sebanyak 100 pohon keputusan, serta menggunakan validasi silang juga, yaitu tenfold, untuk mengevaluasi performa awal dengan metrik negatif mean squared error. Setelah dilakukan pelatihan, model digunakan untuk memprediksi harga rumah dalam bentuk logaritmik yang kemudian dikonversi kembali ke bentuk nilai asli atau anti-log. Kinerja model dihitung melalui metrik mean absolute error, root mean squared error, dan R squared skor, serta nilai rata dan standar deviasi dari root mean squared error propagation log 10 yang kemudian disimpan dalam dictionary result dengan label random forest regression. Ini hasil ini akan digunakan dengan perbandingan terhadap versi model yang telah ditanning. Kan tadi saya bilang bahwa untuk melihat mana yang lebih efisien, saya juga melakukan hiperparameter tanning dengan gradient search. Nah, hasilnya di sini saya memberitahu bahwa ketika saya melakukan hiperparameter tanning grid ditemukan bahwa hasil terbaik itu malah justru yang sebelum di hipertoning. Jadi saya tidak memasukkan informasi terkait hipertoningnya. Di sini ketika model yang saya uji yaitu linear regression, decision tree regression, dan random forest regression. Random forest regression memberikan hasil terbaik dengan mean absolute error dan root mean squared error terendah serta koefisien determinasi sebesar 0,571 yang menandakan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data yang cukup kuat. Di sisi lain, decision tree menunjukkan peningkatan dari linear regression. Performanya masih jauh tertinggal dibanding random forest. Linear regression sendiri menghasilkan koefisien determinasi negatif yang sangat besar, membuktikan bahwa model ini tidak sesuai digunakan pada data properti yang memiliki hubungan linear atau antar fitur. Oleh karena itu, random forest merupakan pilihan paling tepat yang untuk digunakan sebagai model prediksi harga pada penelitian ini. Lalu saya juga melihat fitur importance yang ada. Di sini teridentifikasi bahwa luas bangunan yaitu kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan fitur lainnya. Setelah itu disusul oleh jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan luas lahan. Untuk variabel kategorikalnya sendiri, provinsi
memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap modal prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik rumah lebih menentukan harga jual dibandingkan faktor lokasi. Dalam dataset ini, temuan ini relevan karena ukuran dan fasilitas rumah biasanya menjadi pertimbangan utama dalam menunjukkan harga properti. Lalu untuk itu saya melakukan perbandingan harga asli dengan harga prediksi. Di sini terlihat bahwa perbedaan antara harga prediksi dan harga aslinya relatif kecil, khususnya pada harga properti menengah ke bawah. Misalnya untuk properti dengan harga asli 162 juta, ia juga mampu memprediksi 160 juta, yang berarti selisihnya sekitar 1,61 juta atau kurang lebih 0,99%. Untuk evaluasinya sendiri, mean absolute error-nya di log 10-nya ini sebesar 0,086 dan root mean square error-nya ini sebesar 0,1465 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi harga oleh model berada pada kisaran 22-40%, yang mana tergolong rendah. Selain itu, koefisien determinasinya sebesar 0,853 pada 153 mengidentifikasikan bahwa model mampu menjelaskan 84-53% variasi harga seperti dalam data. Dengan demikian, model memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam membandingkan harga prediksi terhadap harga asli. Untuk scatter plotnya sendiri di sini menunjukkan bahwa sebagian besar titik data berada di sekitar garis ideal yang menandakan bahwa prediksi modal cukup akurat. Sebagian besar harga yang diprediksi berada dalam kisaran harga asli, meskipun terdapat beberapa underestimasi, terutama pada properti dengan harga tinggi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model bekerja dengan baik dalam kisaran harga menengah ke bawah, namun masih sedikit mengalami tantangan dalam memprediksi harga properti yang berada jauh atas rata-rata. Lalu untuk konsultasinya sendiri, saya sudah melakukan sekitar 3 konsultasi dengan dosen pembimbing, yaitu Pak Erto. Di sini saya di bimbingan terakhir sudah mendapatkan ACC untuk melanjutkan pengkodean, tapi saya juga disarankan untuk melibatkan expert untuk diwawancarai dan memvalidasi apakah benar faktor faktor rumah tersebut sangat berpengaruh pada keputusan prediksi harga rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.